itu sehat dan terhindar dari jamur atau serangga karena organisme pengganggu tersebut dapat mengubah profil kandungan kimia dari bahan baku. Selanjutnya mengenai peralatan panen, dipilih yang bersih dan bebas dari sisa tanaman, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan setelah selesai memakai diletakkan dalam ruang yang bersih terhindar dari serangga, burung, dan binatang lainnya. Selanjutnya, untuk pasca panen dimulai dari pemanenan, dipilih buah dan biji yang masak, kemudian dilanjutkan dengan sortasi basah dengan tujuan untuk memisahkan bahan yang segar dengan bahan asing atau tanaman lain yang ikut selama proses panen. Lalu pencucian untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat pada bahan, di mana untuk bahan pencucian berupa buah dan biji itu dapat dilakukan pengupasan kulit awal untuk mengurangi jumlah mikroba. Kemudian dilanjutkan dengan proses perajangan untuk memperkecil ukuran simplisia dan memudahkan proses pengeringan dan proses selanjutnya. Lalu selanjutnya dilakukan pengeringan untuk mengurangi kadar air agar bahan yang akan dibuat sebagai bahan baku tidak rusak dan dapat mencegah pertumbuhan kapang, jamur, dan juga reksadasa organik lainnya. Yang keenam adalah sortasi kering untuk memisahkan bahan-bahan asing dan simplisia yang belum kering seutuhnya. Lalu yang ketujuh ada pengemasan dan pelabelan untuk melindungi simplisia saat proses pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan dari gangguan seperti kelembaban dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penyimpanan untuk mempertahankan kualitas fisik dan kestabilan kandungan senyawa aktif sehingga simplisia yang diperoleh itu lebih memenuhi persyaratan mutu dan berkualitas. Selanjutnya untuk standarisasi bahan, parameter standarisasi spesifik akan dijelaskan oleh Ica. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam lagi karena masalah device. Jadi untuk parameter standarisasi spesifik ini itu meliputi identitas ekstrak, organoleptik, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, serta uji kandungan kimia ekstrak. Yang pertama untuk identitas ekstrak. Jadi parameter identitas ekstrak ini meliputi deskripsi tata nama ekstrak, nama latin tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, serta nama Indonesia dari tumbuhan. Parameter identitas ekstrak ini juga meliputi senyawa identitas dari ekstrak itu sendiri. Selanjutnya tujuan parameter identitas ekstrak ini ialah memberikan identitas objektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas. Nah, menurut FHI edisi 2, senyawa identitas dari biji mahoni ini sendiri adalah Sweetenolida. Next. Selanjutnya parameter standarisasi yang berikutnya yaitu organoleptik ekstrak. Jadi pengamatan organoleptik ekstrak ini meliputi penggunaan panca indera untuk pendeskripsian bentuk, warna, bau, dan rasa dari sampel ekstrak. Tujuan dilakukannya pengamatan organoleptik ini adalah untuk pengenalan awal yang sederhana, seobjektif mungkin. Nah, menurut Farmakope Herbal Indonesia edisi 2, ekstrak kental biji mahoni ini berwarna coklat kehitaman dan berminyak, serta memiliki bau khas dan rasanya pahit. Parameter standarisasi spesifik selanjutnya yaitu senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Uji ini dilakukan dengan melarutkan ekstrak dengan pelarut, bisa alkohol atau air, untuk ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Dalam hal tertentu dapat diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain, misalnya heksana, diklorometan, dan metanol. Pengujian senyawa terlarut dalam pelarut tertentu ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa
jumlah senyawa kandungan. Next. Parameter standarisasi spesifik yang selanjutnya itu uji kandungan kimia ekstrak. Jadi uji kandungan kimia ekstrak ini dapat dilakukan dengan melihat pola kromatogram serta uji kadar total golongan kandungan kimia. Untuk pola kromatogram sendiri dilakukan dengan menimbang ekstrak, kemudian diekstraksi dengan pelarut, kemudian dilakukan analisis kromatografis sehingga memberikan pola kromatogram yang khas. Pola kromatogram ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia berdasarkan kromatogramnya. Selanjutnya untuk parameter kadar total golongan ini dapat digunakan metode seperti spektrofotometri, titrimetri, volumetri, gravimetri, atau metode lainnya. Metode-metode ini harus sudah teruji validitasnya, terutama selektivitas dan batas linearitasnya. Pengujian kadar total golongan kandungan kimia ini sendiri bertujuan untuk memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu ekstrak dalam kaitannya dengan efek farmakologis dari sediaan herbal nantinya. Baik, sekian dari saya mengenai standarisasi spesifik. Akan dilanjutkan mengenai standarisasi non-spesifik oleh Dianda. Terima kasih. Baik, nanti sebutannya menyebutkan mengenai parameter standarisasi non-spesifik. Yang pertama, untuk penetapan cukup pengeringan, dilakukan untuk memberikan batasan maksimal tentang besar senyawa yang hilang berupa air dan komponen volatil pada proses pengeringan. Pusat pengeringan dari sentesia biji mahoni adalah tidak lebih dari 10%. Kemudian, yang kedua, penetapan kadar air untuk memberikan batasan minimal atau rentang besarnya kandungan air di dalam suatu bahan. Kadar air ekstrak kental biji mahoni adalah tidak lebih dari 10,0%. Selanjutnya, yang ketiga adalah penetapan kadar abu total untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Kadar abu total sentesia biji mahoni adalah tidak lebih dari 3,4% dan kadar abu total ekstrak kental biji mahoni adalah tidak lebih dari 5,7%. Untuk selanjutnya, penetapan kadar abu tidak larut asam dilakukan untuk mengetahui jumlah pengotoran yang berasal dari fosil atau tanah silikat, di mana kadar abu tidak larut asam dari sentesia biji mahoni adalah tidak lebih dari 0,4%. Dan kadar abu tidak larut asam dari ekstrak kental biji mahoni adalah tidak lebih dari 1,4%. Selanjutnya, uji cemaran mikroba dilakukan untuk menentukan cemaran mikrobiologi yang terkandung tidak melebihi dari yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui kualitas dan juga keamanan dari bahan baku yang akan dijadikan sediaan farmasi. Batas cemaran mikroba yaitu kurang dari sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 koloni per gram, dan batas nilai AKK cemaran mikroba yaitu kurang dari sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Kemudian, uji cemaran logam berat untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu seperti timbal atau kadmium melebihi batas yang telah ditetapkan karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Untuk tetapan logam timbal itu adalah kurang dari sama dengan 10 mg per kilogram, dan untuk kadmium adalah kurang dari sama dengan 0,3 mg per kilogram menurut BPOM 2014. Selanjutnya, untuk metode kerja akan dilanjutkan oleh Bung Mari. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan presentasi mengenai metode kerja, di mana yang pertama di sini ada prosedur budidaya tanaman. Untuk pengadaan benih, jadi buah mahoni diperam, kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 1 hingga 4 hari, hingga merekah atau bisa dilakukan pemecahan secara manual sampai benih keluar dari buah. Lalu sayap benih dipotong sebagian tetapi tidak sampai merusak struktur bagian dalam benih. Kemudian berikutnya ada pembenihan, di mana benih ini dijemur untuk menurunkan kadar air di bawah sinar matahari selama 1 hingga 2 hari, lalu dikeringkan 1 hari hingga kadar air mencapai 5 hingga 8%. Lalu benih ditanam pada media tanah
pada media yang telah disterilkan, yakni bak kecambah 5 kali 1 meter dengan cara disangrai. Pembenihan dilakukan dengan menabur benih dan menanam pada media sedalam 2/3 bagian dengan posisi sayap di atas. Lalu, bak diberi naungan dari paranet 60% dan disiram 2 kali sehari. Benih yang telah berkecambah disapi ke dalam kantong plastik 8 kali 15 cm. Next. Berikutnya ada penyemaian. Benih disemai sedalam 1 cm dalam bak kecambah yang berisi media semai. Selanjutnya, bibit disapi pada pagi atau sore hari di bawah naungan, dan bibit yang telah disapi ini disusun pada bedeng sapi, lalu dilakukan pemupukan yang dicampur media semai dengan dosis 1 gram tiap kantong, dan pemupukan selanjutnya dilakukan setiap bulan. Bibit siap ditanam setelah berumur 6 bulan. Berikutnya ada penanaman, di mana pertama dilakukan penyiapan lahan dengan pembersihan jalur tanam 1-2 meter tergantung kondisi lahan. Selanjutnya penanaman dilakukan secara monokultur, yaitu murni mahoni dalam satu hamparan lahan. Jarak tanam dengan sistem monokultur adalah 3 kali 2 meter, 3 kali 3 meter, atau 3 kali 4 meter dengan menggunakan ajir dari bambu untuk membantu penandaan jarak tanam tempat lubang tanam yang dibuat. Selanjutnya dikeluarkan bibit dan ditanam pada lahan pada saat awal musim hujan. Next. Selanjutnya ada pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini meliputi penyulaman, penyiangan dan pendangiran, pemupukan dan pemberantasan hama. Yang pertama untuk penyulaman, itu penggantian tanaman yang mati yang dilakukan 1 hingga 2 bulan sesudah penanaman, dan penyulaman berikutnya dilakukan setelah tanaman di lapangan berumur 1 hingga 2 tahun, serta dilakukan pada musim penghujan. Yang kedua, untuk penyiangan dan pendangiran, dilakukan minimal 3 kali setahun. Penyiangan ini bertujuan untuk membebaskan tanaman muda dari gulma, sedangkan untuk pendangiran itu berfungsi untuk memperbaiki kondisi fisik tanah. Yang ketiga, ada pemupukan, di mana dilakukan pemupukan anorganik majemuk NPK sebanyak 75 gram hingga 100 gram per pohon pada tahun pertama. Untuk yang keempat, pemberantasan hama, dilakukan menggunakan insektisida Dimecron, Nuvacron, dan Perfection. Next. Berikutnya adalah prosedur panen. Jadi untuk pemanenan ini dilakukan pada saat buahnya sudah cukup tua, yang mana ditandai dengan kotak buah yang mulai pecah. Buahnya sebaiknya dipetik langsung dari pohon sebelum buah merekah, atau dapat juga benihnya dikumpulkan dari bawah tegakan sesaat setelah jatuh. Pada umumnya, buah diambil dengan cara memanjat pohon mahoni dan benih yang telah masak secara fisiologis. Buah yang masak secara fisiologis ini dicirikan dengan buah berwarna coklat tua keabu-abuan dengan bintik putih pada hampir separuh bagian kulit buah, dan buahnya sudah mudah pecah, di mana nanti di dalam buah tersebut terdapat benih bersayap yang berwarna coklat tua. Next. Selanjutnya adalah prosedur pasca panen, dimulai dari sortasi basah, di mana buah hasil panen itu dibelah, kemudian bijinya dipisahkan dari daging buah secara manual dengan hati-hati. Selanjutnya ada pencucian, di mana biji segar dikumpulkan di atas tikar atau anyaman bambu hingga 5 hari, kemudian biji dicuci dengan air bersih mengalir, kemudian ditiriskan di tempat teduh dengan alas tikar atau anyaman bambu. Selanjutnya ada pengecilan ukuran. Biji mahoni dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memperluas permukaan sehingga mempermudah proses pengeringan. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pengeringan, di mana biji ini dihamparkan di atas tikar atau anyaman bambu dan ditutup dengan kain hitam dan dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Proses pengeringan biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari dengan suhu pengeringan ideal maksimal 50 derajat Celcius dengan ketebalan tumpukan 3 hingga 4 cm. Next. Selanjutnya ada sortasi kering. Setelah biji mahoni dikeringkan, perlu dilakukan penyortiran ulang dari kotoran-kotoran yang menempel selama pengeringan. Kemudian dilanjutkan dengan pengemasan dan penyimpanan, di mana simplicia biji mahoni ini ditempatkan dalam karung goni dan disimpan dalam ruangan penyimpanan dan siap untuk digunakan. Selanjutnya ada pembuatan serbuk simplicia, di mana biji mahoni yang sudah dikeringkan dan dihaluskan dengan blender hingga halus, hingga menjadi serbuk simplicia biji mahoni. Next.
Selanjutnya ada pembuatan ekstrak, di mana serbuk Simplicia biji mahoni seberat 100 gram dimasukkan ke dalam botol gelap tertutup yang bersih, kemudian ditambahkan pelarut etanol 96% sebanyak 700 ml sambil sering dikocok selama 3 hari dalam suhu kamar. Selanjutnya disaring menggunakan kertas saring dan ampas dari penyaringan ditambahkan 300 ml pelarut etanol 96% dan dikocok 3 hari kemudian disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya dilakukan pemisahan pelarut menggunakan water bath yang memiliki suhu 40 hingga 50 derajat Celcius karena, flavonoid akan rusak pada suhu tinggi. Next. Baik, berikutnya untuk prosedur standarisasi spesifik akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan prosedur standarisasi spesifik. Yang pertama ada organoleptis. Jadi untuk pemeriksaan organoleptis sendiri itu dilakukan secara langsung pada Simplicia dengan pengamatan pada bagian pada warna, rasa atau bau yang timbul dari Simplicia biji mahoni tersebut. Nah, untuk pengamatan mikroskopis itu pengamatan menggunakan mikroskop dengan pembesaran tertentu yang bertujuan untuk mengamati anatomi jaringan dan juga fragmen dari Simplicia biji mahoni. Next. Selanjutnya ada identifikasi kadar sari larut air, di mana ekstrak dari biji mahoni ini ditimbang sebanyak kurang lebih 5 gram dan dimaserasi selama 24 jam dengan 100 ml air jenuh kloroform sambil dikocok berulang kali itu selama 6 jam pertama. Kemudian didiamkan selama 18 jam dan terakhir disaring. Nah, filtrat yang diperoleh tersebut akan diuapkan hingga 20 ml ke dalam cawan yang telah diendapkan. Nah, residu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius sampai beratnya menjadi konstan. Lalu dihitung kadar persentase senyawa yang larut dalam air terhadap berat dari ekstrak awalnya. Nah, untuk identifikasi kadar sari larut etanol itu dilakukan dengan ekstrak dari biji mahoni tersebut ditimbang kurang lebih 5 gram dan dimaserasi selama 24 jam sama menggunakan 100 ml etanol, 95% menggunakan gelas tertutup sambil dikocok berulang kali selama 6 jam terlebih dahulu, kemudian didiamkan selama 18 jam, lalu disaring cepat untuk menghindari terjadinya penguapan pada etanol. Nah, 20 ml filtrat kemudian diuapkan hingga kering dan dimasukkan ke dalam cawan yang telah mengendap. Residu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius sampai beratnya menjadi konstan. Setelah itu kita hitung persentase kadar untuk senyawa yang larut dalam etanol. Next. Selanjutnya untuk uji fitokimia di sini meliputi adanya uji alkaloid, ada uji flavonoid, uji terpenoid dan juga uji saponin dalam jurnal. Nah, langkah awalnya sama menggunakan fase gerak yaitu N-butanol dengan asam asetat dan juga air dengan perbandingan 8:1:1 untuk ekstrak murni dari biji mahoni. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang terpisah dan dibiarkan hingga jenuh. Bercak pada plat KLT masing-masing dan plat ditambahkan ke dalam chamber, lalu diolusi sampai tanda batas diambil dan nantinya akan dibiarkan kering. Nah, untuk uji alkaloid sendiri setelah memasuki fase menggunakan fase gerak tadi, selanjutnya diamati bercak di bawah sinar UV dan disemprot menggunakan reaksi Dagenforth. Positif mengandung alkaloid itu muncul jika warnanya coklat atau orange coklat disemprot dengan reagen Dragendorf. Untuk uji flavonoid sendiri itu dilihat pada sinar UV 366 dengan dicirikan munculnya bintik-bintik dengan fluoresensi hijau atau biru atau kuning jika menggunakan reaksi citroborat dan juga positif mengandung flavonoid jika muncul berwarna merah orange atau kuning pucat menggunakan reaksi AlCl3. Nah, untuk uji terpenoid sendiri itu diamati menggunakan sinar UV dan disemprot menggunakan reaksi vanilin sulfurid acid. Kemudian dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius selama 5 menit. Ekstrak yang mengandung terpen ini akan muncul titik-titik berwarna coklat. Untuk uji saponin sendiri, ekstrak itu positif mengandung saponin jika sampel membentuk buih dan setelah ditetesi dengan menggunakan HCl 2 normalitas, buih itu tidak akan hilang. Next.
Setelah uji fitokimia, selanjutnya ada uji identifikasi susu pengeringan dilakukan di mana untuk masing-masing ekstrak ditimbang 1-2 gram lalu dimasukkan dalam cawan yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius dan diendapkan. Sebelum ditimbang, ekstrak yang diletakkan dalam mangkok itu dibentuk hingga terbentuk lapisan setebal kira-kira 5 mikrometer sampai 10 mikrometer. Kemudian dimasukkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit sampai bobotnya konstan. Lalu biarkan botol timbang di dalam desikator sampai dingin pada suhu kamar. Lalu ditimbang kembali dan dihitung persentase susu pengeringannya. Untuk identifikasi kadar air, di mana ekstrak biji mahoni itu ditimbang kurang lebih 10 gram dalam piring porselen yang telah mengendap. Kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam di dalam sebuah tungku. Kemudian dimasukkan ke dalam desikator hingga mencapai suhu kamar, lalu ditimbang kembali dan dihitung persentase kadar air dalam sampo. Next, untuk identifikasi kadar abu total, ini termasuk dalam prosedur standarisasi non-spesifik, di mana dilakukan dengan ekstrak masing-masing ditimbang kurang lebih 2-3 gram, kemudian dimasukkan dalam cawan porselen yang telah dipanaskan dan juga diendapkan. Kemudian dimasukkan ke dalam tungku pada suhu 500-550 derajat Celcius sampai arangnya habis. Kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam desikator untuk didinginkan pada suhu kamar. Untuk identifikasi kadar abu tidak larut asam, di mana direbus terlebih dahulu pengujian untuk biji mahoninya dengan 25 ml asam sulfat encer selama 5 menit. Lalu, untuk bagian yang tidak larut asam, dikumpulkan dan disaring menggunakan kertas saring bebas abu. Setelah itu dicuci dengan air panas hingga mencapai berat yang tetap dan terakhir ditimbang. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, saya ulang kembali. Untuk identifikasi kadar abu tidak larut asam itu dilakukan dengan merebus biji mahoni dengan 25 ml asam sulfat encer selama 5 menit. Bagian yang tidak larut asam itu dikumpulkan dan disaring. Mohon maaf, bisa kembali. Baik, disaring. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring bebas abu. Setelah itu dicuci dengan air panas, kemudian dipanaskan hingga beratnya tetap. Next. Bisa di next. Baik, untuk cemaran mikroba, prosedurnya ekstrak biji mahoni ditimbang sebanyak 1 gram, dilarutkan dalam 10 ml pelarut, kemudian dikocok hingga homogen, hingga diperoleh pengenceran 10⁻⁻1. Disiapkan 4 tabung reaksi dengan masing-masing tabung dimasukkan 9 ml pengencer. Nah, pipet 1 ml pengencer 10⁻⁻1 ke dalam tabung reaksi pertama, lalu dikocok sampai homogen untuk mendapatkan pengenceran 10⁻⁻2. Kemudian dilanjutkan dengan pengenceran 10⁻⁻3, min 4 dan juga min 5 yang akan digunakan untuk pengamatan pertumbuhan mikrobanya nanti. Nah, untuk cemaran logam beratnya, sampel destruksi itu disiapkan kemudian ditambahkan dengan Aquades 50 ml. Kemudian diukur spektrofotometri serapan atom dengan panjang gelombang 217 nanometer sampai 228,8 nanometer untuk timbal dan juga kadmium. Baik, next. Untuk skema rancangan alur seperti pemaparan sebelumnya, kurang lebih untuk skemanya seperti yang sudah dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya. Untuk budidaya, panen, dan juga pasca panen sampai pada standarisasi spesifik dan juga non-spesifik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian pembahasan. Bisa next. Yang pertama yaitu budidaya tanaman, di mana budidaya tanaman ini terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ada pengadaan benih. Pengadaan benih tanaman mahoni dapat dilakukan dengan cara kering, yaitu buah mahoni yang telah dipetik langsung dari pohonnya, kemudian diperam dan dijemur di bawah sinar matahari selama 1-4 hari hingga merekah, atau bisa dilakukan pemecahan secara manual dengan sampai benih itu keluar dari buahnya. Sayap benih dipotong sebagian tetapi tidak sampai merusak struktur dari bagian dalam benih. Tahapan kedua yaitu pembenihan. Pembenihan dilakukan dengan cara menabur benih dan membenamkannya dalam media sedalam 2/3 bagian dengan posisi sayap di atas. Untuk menjaga kelembaban, dilakukan penyiraman 2 kali atau 1 kali dalam sehari. Benih akan mulai berkecambah pada hari ke-5 sampai 21. Benih yang sudah berkecambah ini selanjutnya akan disapih ke dalam kantong plastik yang berukuran 18 cm. Yang ketiga ada penyemaian. Benih disemai dengan cara membenamkannya sedalam 1 cm dalam bak kecambah yang telah berisi media semai dengan jarak sekitar 5 x 3 cm secara teratur. Semai ditanam secara berdiri tegak dan akar semai tidak melipat. Penyapihan dilakukan pada pagi hari atau sore hari dan dilakukan di bawah naungan. Bibit yang telah disapih kemudian dipindahkan dan disusun pada bendeng sapih berukuran 5 x 1 meter untuk dipelihara menjadi bibit sampai siap tanam. Bibit siap ditanam di lapangan setelah berumur kurang lebih 6 bulan. Ukuran tinggi bibit kurang lebih 25 cm, diukur dari pangkal batang sampai ujung daun. Bagian batang bibit sudah berkayu, diameter bibit lebih dari 2 mm, sehat dan segar. Bisa next. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penanaman, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah penyiapan lahan. Lahan tanam dibersihkan terlebih dahulu dari semak belukar ataupun pepohonan yang mengganggu hingga terbentuk lahan terbuka yang sudah bersih. Sistem dari penanaman mahoni ini dapat dilakukan secara monokultur atau tumpang sari dengan tanaman pertanian lain tergantung kondisi lahannya. Untuk lahan yang terjal dan tidak subur sebaiknya ditanam dengan cara monokultur, sedangkan jika lahan relatif subur sebaiknya secara tumpang sari. Lalu dilakukan pengaturan jarak tanam ditentukan oleh kondisi lahan dan tujuan dari penanaman. Jika menggunakan sistem dari monokultur, jarak tanam yang digunakan adalah bisa 3 x 2 meter, 3 x 3 meter, atau 3 x 4 meter. Sedangkan jika menggunakan sistem tumpang sari, jarak tanam yang digunakan adalah 6 x 3 meter atau 5 x 5 meter. Tergantung dari jenis tanaman pertanian yang akan dijadikan tumpang sarinya. Lalu, lubang tanam dibuat minimal berukuran 30 x 30 x 30 cm. Setelah itu, dilakukan pemberian pupuk dasar, yaitu pupuk organik atau pupuk kandang yang telah masak di dalam lubang tanam sebanyak 1 kg atau pupuk anorganik 50 gram per lubang tanam. Kemudian ditutup dengan tanah sebagian agar pupuk tersebut tidak langsung bersentuhan dengan akar tanaman saat awal penanaman. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan, yaitu setelah curah hujan cukup merata sekitar intensitas 100 mm per hari, atau tanaman telah basah sampai kedalaman 30 cm. Bibitnya ditanam pada lubang secara tegak lurus dan diusahakan akar tidak terlipat. Jika ada akar serabut yang keluar dari media tanam, dapat dipotong kecuali akar tunjangnya. Tutup lubang tanam dengan tanah bekas galian lubang sampai batas leher akar dan padatkan tanah atasnya agar menjaga bibit yang baru ditanam. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Dari pemeliharaan tanaman mahoni dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.
yaitu ada penyulaman. Penyulaman merupakan kegiatan mengganti tanaman yang mati, rusak, atau tidak sehat dengan menggunakan bibit yang baru. Penyulaman tanaman mahoni dapat dilakukan pada saat 1-2 bulan setelah penanaman, yaitu sewaktu curah hujan masih banyak dengan bibit yang sama umurnya. Penyulaman berikutnya dilakukan setelah tanaman di lapangan berumur 1-2 tahun serta dilakukan pada musim penghujan. Lalu ada penyiangan dan pendagiran. Penyiangan dan pendagiran dilakukan minimal 3 kali setahun. Pada tahun pertama dan kedua dilakukan penyiangan total agar tanaman mahoni mudah bebas dari gulma. Pendagiran bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik tanah di sekitar tanaman mahoni dengan cara menggemburkan tanah di sekeliling tanaman mahoni. Selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan memberi pupuk anorganik majemuk NPK sebanyak 75 gram sampai 100 gram per pohon pada tahun pertama. Fosfor merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan mahoni sehingga pemupukan sangat diperlukan. Di lahan hutan rakyat yang berdekatan dengan pemukiman, pemupukan dapat dilakukan dengan menambahkan pupuk kandang yang telah masak atau dengan pemupukan mulsa daun kering di sekitar pohon. Selanjutnya ada pemberantasan hama dan penyakit. Hama yang sering merusak tanaman mahoni yaitu hama jenis penggerek pucuk yang bernama Hypsipyla robusta yang dapat menyebabkan batang tanaman mahoni menjadi pendek dan banyak cabangnya. Pengendalian dari penggerek pucuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida sistemik seperti Dimecron, Nuvacron, dan Perfection. Menjelang musim hujan setiap 10 hari sekali sampai 3 kali berturut-turut. Next. Tahapan selanjutnya yaitu pemanenan. Pemanenan mahoni ini mulai berbuah pada umur 10-15 tahun. Tanaman mahoni akan berbunga dan berbuah setiap tahunnya. Musim berbunga di Indonesia berlangsung dari bulan Juli sampai September dan musim berbuah berlangsung dari bulan Desember sampai Februari. Pada umumnya, buah dipanen dengan cara memanjat pohon mahoni dan mengambil benih yang telah masak secara fisiologis. Buah masak secara fisiologis ini dicirikan dengan buah yang berwarna coklat tua keabu-abuan dengan bintik putih dan hampir separuh bagian kulit buah dan buahnya sudah mudah pecah. Di dalamnya terdapat benih bersayap berwarna coklat tua. Next. Selanjutnya adalah masuk ke tahap pasca panen, di mana dalam pasca panen ini terdapat beberapa proses. Yang pertama dilakukan sortasi basah. Buah mahoni yang telah dipanen dan diambil bijinya ini kemudian dilakukan sortasi basah untuk memisahkan biji dari kulitnya dan bagian tanaman lain yang tidak dibutuhkan. Lalu setelah dilakukan sortasi basah, maka dilakukan pencucian biji dengan air mengalir untuk meminimalisir jumlah mikroba yang masih tersisa. Lalu biji mahoni yang sudah dicuci ini kemudian dilakukan perajangan hingga halus untuk memperluas permukaan bahan baku agar memudahkan proses pengeringan. Setelah itu biji mahoni dikeringkan dengan menggunakan oven atau bisa dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Syarat jika mengeringkan dengan menggunakan oven adalah suhu yang digunakan sebesar 50 derajat Celcius. Kemudian dilakukan sortasi kering untuk memilih dan memisahkan Simplicia biji mahoni yang rusak atau gosong setelah melalui proses pengeringan. Setelah melalui sortasi kering, Simplicia biji mahoni ditempatkan dalam karung goni dan disimpan dalam ruangan penyimpanan dan siap untuk digunakan. Selanjutnya untuk pembuatan serbuk Simplicia dapat dilakukan dengan cara menghaluskan Simplicia yang telah kering menggunakan blender dengan halus. Untuk pembuatan ekstrak biji mahoni dapat dilakukan dengan cara sebanyak 100 gram Simplicia biji mahoni yang sudah dihaluskan kemudian dimaserasi
dengan menggunakan pelarut etanol 96% selama 3 hari sebanyak 700 ml sambil sering dikocok selama 3 hari dalam suhu kamar. Selanjutnya disaring menggunakan kertas saring dan ampas dari penyaringan ditambahkan 300 ml pelarut etanol 96% dan dikocok 3 hari, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Kemudian diuapkan untuk menghilangkan pelarut dengan menggunakan water bath pada suhu 40-50 derajat Celcius. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah standaris spesifik. Dari yang pertama, uji organoleptik. Uji organoleptik atau uji indera ini merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utamanya untuk mengukur daya penerimaan terhadap produk. Nah, tujuan uji organoleptik ini adalah untuk pengenalan awal yang sederhana dan seobjektif mungkin. Nah, pada simplicia biji mahoni, pemberian berupa biji yang sudah keluar dari buah, biji dilengkapi dengan sayap, panjang, bentuk bulat, pipih, pangkal sayap biji membesar. Dalamnya terdapat biji yang berwarna putih, pangkal sayap keras, berkerut, kasar, ujung sayap tipis, halus, tumpul, atau membulat. Sayap berunggap warna coklat, tidak berbau, dan memiliki rasa pahit, yang sangat pahit. Next. Selanjutnya adalah uji organoleptik. Seharusnya uji mikroskopik. Kita dapat lihat di slide merupakan fragmen pengenal dari biji mahoni yang terdiri dari amilum, endosperm, sklerenkim, tetes minyak, dan sklerida. Next. Selanjutnya adalah kadar sari larut air. Penerapan kadar sari larut air dilakukan untuk memberi gambaran kadar persentase senyawa yang dapat tersari dengan menggunakan pelarut air dalam satu sintesia. Nah, kadar sari larut air simplicia biji mahoni menurut Farmakope Indonesia adalah 7,7%. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani tahun 2019, dapatkan kadar sari larut air sebesar 14,8%. Dan nilai ini sudah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Farmakope Herbal Indonesia edisi 2. Selanjutnya adalah kadar sari larut etanol. Penerapan kadar sari larut etanol ini bertujuan untuk mengetahui senyawa yang larut dalam etanol. Kadar sari larut ini simplicia biji mahoni adalah tidak kurang dari 23,4%. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan Handayani 2019, dapatkan kadar sari larut etanol sebesar 15,38%, dan nilai ini seharusnya belum memenuhi persyaratan yang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Next. Selanjutnya adalah uji alkaloid. Nah, pada uji identifikasi kualitatif alkaloid menggunakan reaksi Dagenhorst yang akan membentuk warna merah jingga yang menunjukkan bahwa sampel mengandung alkaloid. Pada pengujian alkaloid sampel biji mahoni, sampel warna merah, sehingga dapat disimpulkan bahwa biji mahoni mengandung alkaloid. Selanjutnya uji flavonoid. Uji flavonoid dengan menggunakan fluoresensi akan positif ketika sampel dapat berfluoresensi dalam memberikan warna kuning, hijau, maupun biru ketika dilihat di bawah sinar UV 366 nanometer. Pada pengujian flavonoid pada sampel biji mahoni, sampel berfluoresensi berwarna hijau, sehingga dapat disimpulkan bahwa biji mahoni mengandung flavonoid. Next. Selanjutnya adalah uji terpenoid. Uji terpenoid ini menggunakan reaksi vanilin H2SO4 yang akan menghasilkan titik-titik berwarna coklat. Pada penelitian yang dilakukan pada jurnal sebelumnya juga, ini 2019, sampel biji mahoni yang diuji menunjukkan hasil positif terpenoid. Ketika melakukan uji terpenoid menggunakan reaksi vanilin H2SO4. Selanjutnya adalah uji saponin. Pada uji saponin, buih muncul akibat
Sifat sabun ini dapat menurunkan tegangan permukaan air, sehingga setelah dikocok akan menyebabkan terbentuk buih pada permukaan larutan yang dapat bertahan lama. HCl 2 normal bertuju untuk menambah kepolaran. Pada pengujian alkaloid, pada sampel biji mahoni, sampel memiliki buih yang stabil ketika ditambahkan dengan HCl 2 normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa biji alkaloid mengandung saponin. Next. Selanjutnya adalah standarisasi non-spesifik. Dari yang pertama, susut pengeringan. Nah, tujuan dari uji susut pengeringan sendiri adalah untuk memberi batasan maksimal atau tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Dalam sebuah penelitian dilakukan Handayani 2019 dapat diperoleh susut pengeringan sebesar 0,22% dan hasil tersebut memiliki persyaratan farmakope herbal Indonesia edisi 2. Selanjutnya adalah uji kadar air. Uji kadar air bertujuan untuk memberi batasan minimal atau tentang besarnya kandungan air dalam suatu ekstrak. Dalam penelitian dilakukan Handayani 2019, dilakukan uji penerapan air menggunakan sampel Prisia dengan metode gravimetri. Berdasarkan jurnal tersebut diperoleh kadar air sebesar 2,6%. Dalam FHI edisi 2, ekstrak kental biji mahoni memiliki kadar air tidak lebih dari 10%, sehingga hasil dari jurnal tersebut telah memenuhi persyaratan. Next. Selanjutnya adalah uji cemaran mikroba. Uji cemaran mikroba ini bertujuan untuk menentukan cemaran mikrobiologi yang terkandung dan memastikan bahwa cemaran tersebut tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui kualitas dan keamanan bahan baku. Uji cemaran mikroba ada uji ALT atau angka uji ALT dan uji AKK dengan batas yaitu kurang dari 5 kali 10 pangkat 7 koloni per gram. Dalam penelitian yang sama dengan sebelumnya diperoleh nilai ALT yaitu 1 kali pangkat 10 pangkat 2 koloni per gram dan nilai AKK yaitu 4 kali 10 koloni per gram, sehingga nilai tersebut telah memenuhi syarat BPOM. Selanjutnya adalah cemaran logam berat. Penetapan kadar cemaran logam berat ini bertujuan untuk memberi jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam melebihi nilai yang ditetapkan karena akan membahayakan bagi kesehatan. Next. Selanjutnya adalah kadar abu total, yang mana uji kadar abu total ini bertujuan untuk memberi gambaran keberadaan kandungan mineral baik dari internal maupun eksternal yang berasal dari proses awal hingga menjadi sipila ataupun ekstrak. Nah, kadar abu total sipila biji mahoni tidak lebih dari 3,4%. Dalam penelitian yang sama oleh sebelumnya, diperoleh nilai kadar abu total sebesar 1,71% dan dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut memenuhi persyaratan FHI edisi 2. Selanjutnya adalah kadar abu tidak larut asam. Penentuan kadar abu tidak larut asam ini berhubungan dengan kemurnian atau kebersihan bahan tersebut. Semakin tinggi kadar abu tidak larut asam menunjukkan bahwa adanya kandungan silikat yang berasal dari tanah atau pasir, tanah, dan unsur logam. Kadar abu tidak larut asam Simplicia biji mahoni menurut FHI edisi 2 adalah tidak lebih dari 0,4%. Dalam penelitian yang dilakukan yang sama sebelumnya diperoleh nilai kadar abu tidak larut asam sebesar 0,38%, yang dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut memenuhi persyaratan FHI edisi 2. Next. Untuk kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan,
Kesimpulan yang kami peroleh dari makalah ini yang pertama adalah proses penanaman tanaman mahoni dan pemanenan biji mahoni yang mengacu pada GACP dimulai dari budidaya tanaman. Budidaya tanaman meliputi pengadaan benih, pembenihan, penyemaian, penanaman, dan pemeliharaan. Kemudian untuk pemanenan dilakukan saat buah sudah cukup tua, yang ditandai dengan kotak buah yang mulai pecah, dan buah sebaiknya dipetik langsung dari pohon sebelum buah merekah atau dapat juga benihnya dikumpulkan dari bawah tegakan sesaat setelah jatuh. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah proses pengolahan dan teknologi pasca panen bahan baku biji mahoni dilakukan dengan sortasi basah untuk memisahkan biji dari kulitnya dan bagian tanaman lain yang tidak dibutuhkan. Setelah dilakukan sortasi basah, maka dilakukan pencucian biji dengan air mengalir untuk meminimalisir jumlah mikroba. Biji mahoni yang sudah dicuci kemudian dirajang halus dan biji mahoni dikeringkan dengan menggunakan oven atau dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Kemudian dilakukan sortasi kering untuk memilih dan memisahkan Simplicia biji mahoni yang rusak ataupun gosong setelah proses pengeringan. Kemudian Simplicia biji mahoni ditempatkan dalam karung goni dan disimpan dalam ruang penyimpanan dan siap untuk digunakan. Untuk yang terakhir, proses standarisasi spesifik pada Simplicia biji mahoni yang dilakukan ialah melakukan beberapa identifikasi, yaitu organoleptis mikroskopis, kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, dan kandungan ekstrak kimia yang meliputi uji alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan saponin. Untuk uji non-spesifik, Simplicia biji mahoni itu meliputi identifikasi susut pengeringan, identifikasi kadar air, identifikasi kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, cemaran mikroba, dan cemaran logam berat. Kemudian semua penelitian yang dilakukan pada sampel biji mahoni yakni standar spesifik dan non-spesifik itu menunjukkan bahwa sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun pada kadar sari larut etanol, hasil yang didapatkan dari jurnal itu tidak memenuhi dari persyaratan yang ditetapkan dari Kemenkes. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan pustaka yang kami gunakan untuk penyusunan makalah ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kami, dari kelompok 7. Untuk teman-teman yang sekiranya memiliki pertanyaan, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Atau bisa mengajukan secara langsung dengan on mic secara langsung. Baik, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, saya persilakan. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk. Untuk yang pertama, untuk NIM 16 dari Gangga Samala, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Gek? Baik, jadi di sini, tadi kan dijelaskan di bagian pemupukan itu bahwa fosfor merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman mahoni. Mungkin itu bisa dijelaskan bagaimana maksudnya, apakah faktor pembatasnya itu dari segi banyak tidaknya pupuk yang digunakan atau jenis pupuk yang digunakan. Kemudian apabila tidak, misalnya tanaman mahoni ini tidak mendapatkan pupuk, apakah akan berpengaruh terhadap kandungan kimia yang dimiliki tanaman mahoni? Kemudian saya ada 2 pertanyaan, itu yang lagi satu mengenai pemberian pupuk anorganik majemuk NPK itu tadi dijelaskan sebanyak 75 sampai 100 gram di tahun pertama. Apakah itu artinya pemupukan tanaman mahoni itu hanya dilakukan setahun sekali atau misalnya dalam rentang setahun mungkin beberapa kali tapi dengan jumlah 75 sampai 100 gram gitu. Itu mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Gangga. Jadi pertanyaannya terkait dengan pemupukan, terutama untuk fosfor sendiri, yang menjadi pembatas dalam pertumbuhan mahoni. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana maksudnya, dan juga untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan pupuk anorganik majemuk NPK yang diberikan di tahun pertama. Itu apakah artinya bahwa pemupukan itu hanya dilakukan setahun sekali? Seperti itu ya, Gega? Iya, di bagian gini pemupukan fosfor itu mungkin juga kalau misalnya tidak diberikan pupuk, apakah akan berpengaruh terhadap kandungan kimia dari tanaman mahoni selanjutnya gitu? Baik, terima kasih Gang atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaannya saya rampung terlebih dahulu sambil kelompok kami berdiskusi. Untuk yang selanjutnya dari NIM 40, Sugi, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Selamat siang, baik terima kasih Uci atas kesempatannya. Jadi pertanyaan untuk kelompok 7 itu, tadi dari proses maserasi itu kan digunakan etanol dengan konsentrasi 96%. Nah, apa kira-kira alasan kenapa harus 96%? Jika konsentrasinya kurang dari 96%, apakah berpengaruh dari hasil ekstrak yang diperoleh? Kemudian, apa bisa juga kita itu untuk melakukan maserasi menggunakan pelarut lainnya? Begitu aja, Uci. Apakah bisa diterima? Baik, Sugi, terima kasih untuk pertanyaannya sudah dapat diterima perihal penggunaan dari etanol 96%. Apakah penggunaan etanol ini bisa kurang dari sekian dan apakah ada pelarut lain untuk proses maserasi seperti itu ya, Sugi? Iya, betul, Uci. Baik, terima kasih Sugi. Untuk teman yang selanjutnya dari NIM 7 untuk G Windu, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windu Lestari dari NIM 7. Tadi kelompok 7 telah menjelaskan mengenai dari pembenihan. Saya memiliki pertanyaan, yaitu pada proses pembenihan tanaman, mengapa perlu digunakan campuran media antara pasir dan tanah? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pada metode tadi sedikit disinggung, mengapa benih ditanam pada media yang telah disterilkan? Apakah pengaruhnya? Seperti itu, apakah bisa diterima? Baik, untuk pertanyaan Windu sudah dapat saya terima. Untuk pertanyaannya, mengapa dalam media tanamnya itu digunakan campuran pasir dan juga tanah, serta mengapa dalam pembenihan itu ditanam pada media yang telah disterilkan. Seperti itu ya, Windu. Ya, benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Gewin. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dari NIM 31. Aisyah, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi, izin saya bertanya mengenai apa contoh pemanfaatan biji mahoni di masyarakat dan juga di bidang farmasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ai atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya terkait dengan pemanfaatan biji mahoni pada bidang farmasi dan juga manfaatnya untuk masyarakat. Seperti itu ya Ai? Ya, betul sekali. Baik, terima kasih. Jadi setelah saya lihat di kolom chat tidak ada lagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin sebelumnya saya rampung untuk 4 pertanyaan terlebih dahulu. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk berdiskusi kurang lebih 5 menit terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Mohon ditunggu nggih.
Permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari Sugi. Baik, untuk pertanyaannya itu tadi mengenai maserasi dengan menggunakan etanol yang konsentrasinya 96%. Apakah jika konsentrasinya tidak sesuai dengan 96%, apakah mempengaruhi kandungan kimia yang diperoleh dan apakah bisa maserasi yang dilakukan itu dengan menggunakan pelarut lainnya. Jadi saya izin menjawab untuk mengapa digunakan 96%. Jadi saya sempat membaca di sebuah jurnal di mana jurnal tersebut menguji tentang pengaruh dari jenis pelarut yang digunakan untuk ekstraksi biji mahoni ini. Dari pelarut-pelarut tersebut yang diperoleh itu hasilnya dengan penggunaan etanol 96%, kandungan fenol yang didapat itu jadi lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan pelarut lainnya. Maka dari itu digunakan etanol 96% dalam proses ekstraksi biji mahoni ini untuk mendapatkan kandungan senyawa kimianya secara maksimal. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi jika di dalam jurnal tersebut, jika persentase dari etanolnya itu lebih kecil atau kurang seperti itu, dia kandungan kimia yang diperoleh itu juga lebih kecil seperti itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai apakah bisa dimaserasi dengan pelarut lainnya, itu jawabannya bisa karena maserasi untuk biji mahoni ini didasarkan kan pada kepolaran dari senyawa yang akan diekstraksi, di mana seperti diketahui bahwa senyawa yang terdapat dalam biji mahoni itu bersifat polar, sehingga dapat digunakan juga pelarut polar seperti etanol atau mungkin bisa metanol, aseton, dan lain-lainnya. Namun di dalam jurnal yang saya temui itu memang disebutkan bahwa etanol 96% itu menghasilkan kandungan kimia yang maksimal. Seperti itu, apakah bisa diterima, Sugi? Baik, terima kasih Bung Adi atas jawabannya, bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya. Mohon izin menjawab pertanyaan yang mengenai penggunaan pasir, penggunaan media campuran antara pasir dan tanah, dan mengapa benih ditanamkan pada media yang telah disediakan. Jadi penggunaan pasir di sini itu bertujuan untuk menghasilkan media tanam yang lebih baik. Nah, pasir itu dia tidak dapat menampung atau menahan air, sehingga dia tidak akan menyebabkan terjadinya genangan air dan dia akan menghasilkan aerasi udara yang baik, sehingga penambahan pasir ini dapat menghasilkan media yang efektif untuk pertumbuhan mahoni. Berdasarkan di pustaka budidaya mahoni yang kami gunakan juga, dikatakan bahwa persyaratan syarat lahan untuk pertumbuhan mahoni ini adalah untuk di tanah yang bebas genangan. Jadi penggunaan media pasir bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan mahoni. Kemudian untuk kenapa pada media yang disterilkan adalah untuk mencegah pertumbuhan mikroba yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mahoni, sehingga bahan baku yang dihasilkan dapat tumbuh dengan baik dan memenuhi syarat mutu. Untuk tambahan dari teman-teman kelompok 7 mungkin dipersilahkan. Baik, saya izin menambahkan untuk pertanyaan Gwin terkait mengapa perlu dilakukan sterilisasi tanah. Jadi sterilisasi tanah ini penting dilakukan pada pembenihan agar tanah ini dapat terbebas dari kontaminasi mikroorganisme atau patogen yang tumbuh pada tanah atau sudah ada pada tanah tersebut yang dapat merugikan tanaman yang akan ditanam pada tanah itu nantinya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain?
Mungkin izin masuk, saya izin menambahkan sedikit dari pernyataan atau mungkin menyimpulkan kembali terkait dengan pernyataan sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi untuk pertanyaan dari Gek Windu, di mana kenapa kita menggunakan media dengan campuran pasir dan juga tanah seperti itu. Nah, padahal kalau misalkan menggunakan tanah saja, kenapa tidak memungkinkan gitu. Jadi di sini seperti yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya bahwa penggunaan pasir itu akan mempengaruhi sirkulasi udara dari sistem perakaran nantinya pada tanaman. Selain itu juga penggunaan pasir ini akan memperbaiki sifat fisik dan sifat fisik dari tanah itu sendiri. Jadi campuran tanah itu juga kita memerlukan campuran tanah di mana seperti yang kita ketahui bahwa tanah itu kan mengandung berbagai jenis unsur hara, terutama untuk pertumbuhan tumbuhan mahoni ini kita menggunakan tanah yang gembur. Jadi penggunaan tanah yang gembur itu akan banyak sekali unsur-unsur hara yang akan mendukung pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Nah, di sini juga dari beberapa jurnal saya dapatkan untuk proses pembenihannya itu tanahnya itu juga sebelumnya dapat dicampur dengan pupuk. Jadi penambahan pupuk ini juga akan meningkatkan unsur hara di dalam tanah dan juga perlunya adanya campuran pasir untuk memperbaiki kembali sifat fisik dari tanah sehingga nantinya akan membantu proses sirkulasi udara di dalam tanah nantinya untuk pertumbuhan tanaman mahoni. Jadi sekian mungkin tambahan dari saya atau untuk menyimpulkan kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, dan untuk media yang steril itu diperlukan karena untuk mencegah terjadinya pertumbuhan mikroba pada tanah untuk pembenihan tumbuhan mahoni itu sendiri. Jadi sekian untuk pertanyaan dari Gwyn. Apakah dari teman-teman saya ada yang ingin menambahkan kembali? Baik, sepertinya tidak ada. Untuk jawabannya saya kembalikan lagi kepada Gek Windu. Apakah Gek Win sudah dapat untuk jawabannya sudah dapat dimengerti atau sudah dapat diterima? Baik, terima kasih teman-teman kelompok 7. Jawabannya sudah dapat saya terima, jawabannya jelas sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Gek Windu. Baik, selanjutnya saya izin menjawab untuk pertanyaan dari NIM 31 dari Aisyah yang mengenai pemanfaatan biji mahoni di masyarakat dan di farmasi. Jadi, mahoni itu merupakan salah satu tanaman yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengobati penyakit-penyakit seperti diabetes. Jadi ekstrak biji mahoni itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu mengandung senyawa-senyawa yang terdiri dari flavonoid, alkaloid, terpenoid, anthraquinone, cardiac glycosides, saponin, dan volatile oil. Nah, ini kandungan-kandungan ini terbukti memiliki aktivitas antioksidan, dan antioksidan ini terlibat dalam perbaikan sel yang rusak. Dan salah satunya itu dapat dimanfaatkan dalam perbaikan sel, yaitu di jaringan pankreas. Dengan adanya perbaikan pada jaringan pankreas, maka akan terjadi peningkatan jumlah insulin di dalam tubuh sehingga glukosa darah akan masuk ke dalam sel sehingga terjadi penurunan glukosa dalam darah. Maka dari itu biji mahoni ini dapat digunakan untuk mengobati diabetes. Kemudian selanjutnya oleh masyarakat Indonesia secara empirik biji mahoni itu telah digunakan dengan cara menumbuk biji mahoni sampai halus, kemudian ditambahkan dengan air hangat dan diminum secara langsung sehingga komponen biji mahoni bisa masuk ke dalam tubuh untuk mengobati penyakit-penyakit seperti penyakit diabetes dan terjadinya penyakit gangguan neurologi dan gangguan kardiovaskular. Baik, sekian dari saya. Mungkin dari rekan saya di kelompok 7 ada yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya sudah cukup dari kelompok kami. Mungkin
Akan saya kembalikan kepada yang bertanya. Untuk Aisyah, apakah pertanyaannya dapat diterima? Sudah dapat diterima, terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Gegang gitu terkait pembukaan. Kan disebutkan tadi fosfor merupakan salah satu faktor pembatas bagi perumahan mahoni. Dan apakah pemberian pupuk banyak atau tidaknya pupuk yang digunakan menjadi pupuk yang digunakan akan mempengaruhi dari kandungan kimia dari mahoni itu sendiri. Izin menjawab, faktor pembatas di sini merupakan faktor atau faktor fisika dan kimia yang akan menentukan apakah tanaman ini dapat hidup dan berkembang dalam satu ekosistem. Nah, fosfor sendiri berfungsi sebagai merupakan satu komponen penting dulu dalam suatu pertumbuhan tanaman gitu. Yang mana fosfor ini akan menyusun senyawa untuk transfer energi, yaitu ATP. Selain itu juga fosfor digunakan dalam tanaman sebagai sistem informasi genetik, yaitu dalam bentukan DNA dan RNA, dan juga sebagai pembentuk membran sel, yaitu fosfolipid dan fosfoprotein, sehingga fosfor akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tumbuhan mahoni, yang mana kekurangan fosfor akan membuat perkembangan tanaman tidak maksimal gitu. Nah, secara tidak langsung terganggunya pertumbuhan tanaman ini akan sangat mengaruhi kandungan kimia dari biji mahoni gitu. Mungkin dari teman saya untuk pertanyaan kedua ada yang ingin menambahkan, bersilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk menambahkan pertanyaan keduanya, yaitu tentang pemberian pupuk anorganik majemuk NPK itu sebanyak 75-100 gram di tahun pertama. Apakah berarti pemupukan dilakukan sekali setahun atau bagaimana? Jadi untuk pemberian pupuk dari NPK pada tahun pertama pertumbuhan tanaman dilakukan sebanyak 75-100 gram. Kemudian untuk pemupukan selanjutnya dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun pada awal dan akhir musim penghujan, serta dilaksanakan sampai tanaman ini cukup besar. Kira-kira apakah jawabannya bisa diterima? Baik, untuk yang tadi dari Sindu Satya itu sudah dapat diterima. Kemudian yang pertanyaan kedua itu berarti pemupukannya itu 1 tahun sekali saja atau dalam 1 tahun itu beberapa kali tapi banyaknya itu 75-100 gram? Izin menjawab kembali. Jadi untuk tahun pertama tumbuhan mahoni ini dilakukan pemupukan sebanyak 1 kali. Kemudian untuk tahun selanjutnya ini dilakukan sebanyak 2 kali pada awal dan akhir musim penghujan. Seperti itu, Gekdang. Baik, terima kasih jawabannya sudah dapat diterima. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya sudah sangat luar biasa. Baik, untuk selanjutnya saya izin kembalikan ke Ibu Tia. Untuk Ibu, apakah kita membuka sesi tanya jawab kembali, Ibu, atau bagaimana, Ibu? Ya, coba masih ada nggak teman-teman yang mau nanya? Coba dikasih 2 atau 3 lagi.
Baik Ibu, untuk teman-teman yang sekiranya masih memiliki pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Apa nggak ada ya? Nggak ada yang bertanya lagi? Sepertinya belum ada Ibu. Oke, ya kalau belum ada mungkin biar nggak waktu menunggu berlalu begitu saja ya. Saya ingin mengkonfirmasi kelompok 7 untuk biomarker dari senyawa ini apa, Dek? Dari sampel mahoni ini. Fenolida, Ibu. Ada nggak? Permisi Ibu, izin menjawab. Untuk biomarker dari biji mahoni ini sesuai yang saya temui di Pharmacopoeia Herbal Indonesia itu ada Sweetenolida, Ibu. Untuk identifikasinya dengan cara apa? Tadi apa? Sweetenolida, Ibu. Sweetenolida. Ada ya di FHI, ada ya? Itu termasuk golongan senyawa apa? Identifikasinya biasanya pakai apa? Kalau di FHI biasanya sih pakai KLT ya, karena itu metode yang paling sederhana supaya bisa diaplikasikan oleh banyak pihak yang ingin menggunakan bahan halam gitu ya. Biasanya sih pakai metode yang paling sederhana gitu. Saya di makalah kok saya nggak nemu ya identifikasi senyawa penanda atau biomarker dari biji mahoni ini. Sambil dicari atau dikonfirmasi, mungkin saya kelewat membaca gitu ya. Untuk pertanyaan teman-teman yang tadi, sudah disampaikan, oleh kelompok 7, yang pertama itu kenapa sih pilih menggunakan pelarut etanol 96, apa bisa digunakan pelarut yang lain? Tadi jawabannya sudah baik ya. Dari literatur yang mungkin didapatkan oleh kelompok 7 menyebutkan bahwa dengan menggunakan etanol 96 itu paling, baik mendapatkan senyawa kimia. Kalau diganti dengan pelarut lain bisa nggak? Tentunya bisa ya, apalagi jika ingin dikembangkan, menjadi sediaan yang misal mau dibuat olahan minuman, pakailah yang memang, diizinkan jika kalau etanol kan, alkohol ya, mengandung alkohol, mau alkohol free mungkin ya pakai pelarut air, tetapi ya pasti harus selalu dicek kandungan senyawa yang memang,
diklaim memiliki aktivitas, sebagai apa, seperti yang disampaikan tadi, apa sih manfaatnya biji mahoni ini di masyarakat dan di dunia farmasi. Nah, manfaatnya tadi dibilang sebagai anti apa ya, anti diabetes gitu ya, mungkin ada anti hipertensi dan antioksidan gitu ya. Nah, senyawa apa yang memiliki aktivitas itu, tentunya itu dicek, jika ingin dikaitkan dengan pelarutnya ya dilakukan identifikasi dengan menggunakan pelarut etanol 96 mungkin jika diubah menjadi pelarut yang lain, dicek berapa terjadi apakah terjadi penurunan atau terjadi peningkatan, ya tentunya nanti akan disesuaikan, pendosisan atau aturan minum atau aturan pakai dari, olahan biji mahoni ini. Itu sih yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau berkaitan dengan pembenihan pakai campuran pasir dan tanah, mengapa benih disterilisasi terlebih dahulu? Eee, Sepertinya sih ingin menghilangkan atau meminimalisasi cemaran atau tanaman lain yang akan menjadi pengganggu proses pembenihan, tadi juga sudah disampaikan gitu ya. Kemudian fosfor sebagai, faktor pembatas apa, untuk pertumbuhan mahoni dan apakah di pupuknya itu setahun sekali atau bagaimana tadi juga udah dijelaskan. Ya, ada setahun sekali kemudian lanjutkan 2 tahun sekali gitu ya kalau nggak salah dengar saya. Untuk, di akhir atau bukan di musim penghujan gitu ya. Logikanya sih biar nggak terbawa air ya, percuma nanti, kalau melakukan pemupukan di musim penghujan, seperti itu. Nah, untuk kelompok 7 untuk identifikasi biomarker yang tadi kalian sampaikan senyawa apa tadi ya, itu, eee, apakah di makalah ada atau saya terlewat ya membacanya? Dari Bu, Ya. untuk di makalah kami tidak mencantumkan identifikasi kromatografi yang spesifik dari lidah. Nggih. Nah, sebenarnya ada nggak di FHI? Ada. Ada. Dia pakai apa? Mungkin bisa disampaikan? Menggunakan KLT, Ibu. Heeh, dengan fase geraknya apa? Baik, untuk di farmakope, fase gerak yang digunakan tuh N-heksan dengan PETA asetat dengan perbandingan 7:3, Ibu. Untuk kesediaannya sendiri menggunakan silika gel 60 F254. Oke, kemudian dia termasuk golongan apa ya? Flavonoid, alkaloid, atau apa? Berdasarkan pustaka, untuk silikonoloida tergolong limonoid. Apa flavonoid? Limonoid. Apa? Nggak jelas ya. Coba D44 coba apa yang disebutkan nama NIM 43 tadi? Limonoid, Ibu. Limonoid itu termasuk golongan apa? Kan kalian menyebutkan nih di halaman berapa nih ya? Entar dulu. Oh nggak isi halaman ini. Uji kandungan kimia ekstrak, kan kalian ada uji alkaloid, flavonoid, dan sebagainya itu untuk senyawa yang kalian atau yang disebutkan di farmakope itu termasuk golongan apa ya? Ada struktur kimianya nggak? Di farmakope ada, Ibu. Apa? Ya.
Tapi nih ke G. Apa nggak ada ya? Nggak bisa menyebutkan ya? Bisa share nggak di Farmakope itu strukturnya kayak gimana? Coba dilihatin deh. Mohon izin menjawab, Ibu. Ya boleh. Untuk limonoid itu merupakan metabolit sekunder golongan dari turunan triterpenoid, Ibu. Jadi untuk diuji terpenoid. Oke, berarti dia banyak ininya ya, isoprenanya ya, triterpen berarti udah panjang, udah banyak gitu ya. Oke, ya mungkin di situ ya di bagian makalah ini saya nggak nemu nih biomarker dari biji mahoni ini apa gitu ya. Karena biasanya sih hal itu penting untuk disampaikan berkaitan dengan tadi berhubungan dengan pertanyaan dari teman kalian, bisa nggak sih diganti pelarutnya gitu. Alasannya pasti bisa atau enggaknya ya bergantung dari mampu nggak dia menyari atau menarik senyawa yang memang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang ditanyakan oleh NIM 31 tadi gitu ya. Jadi itu saling berkaitan gitu sih dari saya. Mungkin ini adalah presentasi terakhir ya. Dan kalian akan lanjut ke ujian akhir ya. Mungkin nanti disampaikan oleh kormanya kapan diagendakan untuk ujian akhir semester gitu ya. Kalau dari saya sih cukup, nanti mohon dipahami ya, kenapa sih mata kuliah ini diberikan gitu ya. Kalian kan udah dari awal dari penyiapan bibit malah ya sampai evaluasi dari kandungan senyawanya baik itu yang spesifik maupun non spesifik. Jadi standarisasi parametrik ataupun non parametrik. Jadi hal itu perlu diperhatikan supaya mutu dari simplicia atau ekstrak yang kalian dapatkan itu akan terpenuhi gitu. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin apakah ada tambahan lagi atau ada yang mau disampaikan di sini? Ada nggak? Permisi, Kalau Bu. ya, Saya izin bertanya, Bu. Kebetulan saya kormanya nika, Bu. oh iya. Mengenai UASnya nika, Bu. Jadi kan materi presentasi ini kelas A dan kelas B itu dipisah ya, Bu. Untuk UASnya ini saya koordinasikan ke Ibu atau perlu koordinasikan juga ke Bu Ari? Apa untuk kelas A ke Ibu dan kelas B ke Bu Ari, atau kita berdua kelas A dan B hanya ke Ibu saja seperti itu, Ibu? Iya. Ya nanti saya akan desain kelas A tentunya materinya berbeda dengan kelas B ya. Nanti kelas A dengan saya saja, kelas B nanti dengan Bu Ari, tetapi saya nanti informasikan juga ke Bu Ari bahwa sistemnya begitu gitu ya. Mungkin pelaksanaannya pun jika memang kelas A bisanya sekarang dan kelas B nggak bisa sekarang, mungkin bisa
setting di hari atau di waktu yang berbeda gitu sih nggak masalah menurut saya. Karena nanti soalnya atau ujiannya pun akan kita pisah gitu. Mungkin nanti saya akan sampaikan ke Bu Ari atau mengingatkan kembali bahwa sistemnya berbeda gitu ya. Maksudnya karena gitu ya. Jadi maka pelaksanaan ujiannya pun boleh secara terpisah seperti itu. Itu ya Dewi ya? Ulang Ibu. Oke Bu, nanti coba saya sampaikan ke Korma kelas B juga Ibu. Oke. Ya mungkin dicarikan aja apakah minggu depan di hari Selasa bisa, tolong diinformasikan ke saya atau nggak bisa nih minggu depan di hari Selasa mungkin tolong carikan hari yang lain gitu ya Dek ya? Iya Bu, coba nanti saya koordinasikan dulu. Oke, kalau begitu nggak ada lagi nggak sebelum kita akhiri? Nggak ada? Sepertinya belum ada Ibu. Belum ada ya, mungkin di akhir perkuliahan itu kita harapkan kalian mengisi kuesioner ya di UASA, mungkin nanti saya akan upload. Ya, mohon bantuannya untuk mengisi kuesioner. Nanti saya akan infokan juga ke Kormanya, kapan bisa mengisinya, oke? Terima kasih kalau begitu saya akhiri, silakan mempersiapkan diri untuk kegiatan berikutnya. Selamat pagi.